Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyanjung dan memujinya dengan tulus serta dengan sanjungan yang layak dan pantas untuk keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan limpah nikmat darinya lah semata, serta taufik, hidayah dan petunjuk darinya lah semata, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bersuah untuk melanjutkan kajian kita seputar sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berada pada peristiwa-peristiwa perang yang terjadi setelah kemenangan kaum muslimin yang gilang gemilang di perang Badar. Pada malam hari ini, ma'asyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menelusuri jejak sejarah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sisi al-ghazawat, peperangan-peperangan yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca perang Badar. Peristiwa yang ketiga adalah perang Ghazwatu Zi Amarin. Ghazwatu Zi Amar. Dan kalau cukup waktu, ya kita akan membahas pula ya, peristiwa terbunuhnya gembong Yahudi yang demikian dendam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, ya, dan sangat amat benci atas kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin menghadapi pasukan Quraisy di medan Badar. Orang yang sangat amat ditokohkan karena kekayaannya, karena ketampanannya, dan karena kepiawaiannya di dalam menyusun syair-syair yang digunakan untuk mengejek, merendahkan, dan membuli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Tokoh yang kita maksudkan ini adalah Ka'ab bin Ashraf. Kalau ada kesempatan, ya kita akan membahas ya, peristiwa terbunuhnya pada sesi ini. Namun jika tidak, maka kita cukupkan pada peristiwa Ghazwatu Zi Amrin atau Zi Amarin. Ma'asyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bacakan. Ulama sejarah kita mengatakan, minal ahdasil muhimmah allati waqa'at ba'da ghazwati Badrin wa qabla ghazwati Uhud adalah Ghazwatu Zi Amar. Salah satu di antara peristiwa yang penting di dalam perjalanan sejarah perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi setelah perang Badar dan sebelum perang Uhud adalah peristiwa Ghazwatu Zi Amar, peristiwa perang Zi Amar. Zi Amar itu maudhi' min diyari Ghatafan, adalah sebuah daerah yang menjadi tempat kediaman suku Ghatafan, salah satu suku Yahudi. Wa summiyat aidan Ghazwatu Ghatafanin atau Ghazwatu Anmarin. Perang ini juga ya, dinamakan dengan perang Ghatafan, ya, menghadapi suku Ghatafan, atau Ghazwatu
Anmarin. Wahia akbaru ghazwatin qadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ma'arakati Uhud. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara perang besar yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya perang Uhud. Wa kanat fi sanati tsalisati minal hijrah. Dan perang ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah atau di awal tahun ketiga Hijriah. Wa sababuha anna al-akhbar wasalat ila al-Madinati al-Munawwarati anna jam'an kabiran min Bani Sa'labah wa Bani Muharib tajamma'u yuriduna al-igharata ala atrafil Madinah. Penyebabnya ya, dalam yang dikatakan oleh ulama sejarah kita adalah annal akhbar wasalat ila al-Madinatil Munawwarah, bahwa berita telah sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Berita yang dibawa oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang ditugaskan untuk memantau pergerakan musuh di luar kota Madinah. Mereka memata-matai pergerakan musuh. Mereka membawa berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sekelompok besar dari Bani Sa'labah dan Bani Muharib dari suku Ghatafan yang memobilisasi pasukan untuk menyerang kota Madinah. Maka ketika berita itu diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya dan menghimbau mereka untuk segera mempersiapkan diri dan persenjataan untuk menyerang suku Ghatafan terlebih dahulu. Maka bersegeralah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan himbauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termobilisasilah ketika itu pasukan sejumlah 450 orang yang terdiri dari pasukan infanteri berjalan kaki dan pasukan yang menggunakan kendaraan unta atau kuda. Jumlah pasukan kala itu cukup besar jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, 450 orang. Dalam perang Badar, jumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut sebanyak 313 orang. Oleh karenanya, ini termasuk perang yang cukup besar dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasara ilaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan kota Madinah fi arba'imi'atin wa khamsina muqatilan ma baina rakibin wa rajilin. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 450 pasukan. Ya, ada yang menunggang kendaraan dan ada pula yang berjalan kaki. Liyush'irahum wa yush'iral a'rab biquwwatil muslimin. Untuk menunjukkan kepada suku Ghatafan, khususnya Bani Sa'labah dan Bani Muharib, serta menunjukkan kepada suku-suku Arab yang lainnya bahwasanya umat Islam berada dalam posisi yang kuat. Jadi tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi pasukan sesegera mungkin dan segera keluar menjemput
tantangan musuh itu untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada suku Ghatafan secara khusus dan kepada seluruh suku-suku Arab ya, secara umum. Wastakhlafa 'ala al-Madinati Utsman bin Affan. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan kota Madinah, maka beliau mengamanahkan kepemimpinan kota Madinah itu kepada salah seorang dari sahabat-sahabatnya yang beliau pilih. Kali ini kepemimpinan kota Madinah diamanahkan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi asna'is sayri fit tariq amsaku birajulin. Dalam perjalanan ya, menuju Ghatafan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya, berhasil menawan ya, salah seorang lelaki dari Bani Sa'labah yang bernama Jubar As-Sa'labi. Jadi lelaki itu ditangkap ya, lalu ditawan. Fa udkhila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki itu ya, dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu ilal Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengajak lelaki dari Bani Sa'labah itu untuk memeluk Islam. Rasulullah memotivasi lelaki itu untuk menerima Islam, sehingga lelaki itu pun masuk Islam. Fadammahu ila Bilalin radhiyallahu anhu liu'allimahu al-Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan lelaki itu yang baru masuk Islam, yang namanya Jubar, kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, agar Bilal mengajarkan kepadanya syariat Islam atau agama Islam. Fasara dalilan li jaisyil muslimina ila ardil adu. Dan semenjak saat itu ya, Jubar radhiyallahu taala anhu ya, yang baru saja masuk Islam dan diamanahkan untuk dibimbing, ditarbiyah dan diarahkan yang diajar oleh Bilal bin Rabah, dia pun menjadi penunjuk jalan bagi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju titik perkumpulan ya, atau markas musuh ya, Bani Sa'labah dan Bani Muharib. Di sisi yang lain, katakan di sini, waqad alimal musyrikuna min Bani Sa'labah wa Muharib bimasiril muslimina ilaihim. Sementara itu, kaum musyrikin dari Bani Sa'labah dan Bani Muharib telah mengetahui pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk menyerang mereka. Fatafarraqu wa farru ila ru'usil jibal. Maka sekonyong-konyong mereka ketakutan, mereka panik, sehingga mereka tafarraqu ya, berpencar-pencar, wa farru mereka lari kemana? Ila ru'usil jibal ya, ke puncak-puncak gunung. Aman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad wasala bi jaishihi ila makani tajammu'ihim. Adapun Rasulullah, maka Rasulullah bersama dengan pasukannya ya, benar-benar sampai dan tiba di tempat di mana mereka sebelumnya berkumpul, Banu Sa'labah dan Banu Muharib ya. Tempat itu sudah kosong sebab mereka
berpencar, lari terbirit-birit ya, hingga ke puncak-puncak gunung. Tempat itu dinamakan dengan Zi Amar. Dan di situ ada sumber air. Sumber air itu juga dinamakan Zi Amar. Wa baqiya fi Najd muddatan tuqaribu syahr duna an yalqa kaidan min ahadin wa ada ba'daha ila al-Madinatil Munawwarah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menetap di tempat tersebut selama sebulan lamanya, ya, tanpa sedikit pun menghadapi perlawanan dari suku Bani Sa'labah dan Bani Muharib yang sebelumnya berkuar-kuar ingin menyerang kota Madinah. Jadi selama sebulan lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersama dengan pasukannya ya, membuat muaskar di tempat tersebut ya, dan tak satu pun dari Bani Sa'labah atau Bani Muharib yang yang berani datang ke tempat itu menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya ya, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara umum musuh kaum muslimin pada dasarnya takutnya kepada kaum muslimin. Sekiranya kaum muslimin menunjukkan ya, keberanian mereka di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada peristiwa Ghazwatu Zi Amr ini ada sebuah peristiwa yang cukup terkenal. Dan peristiwa ini menunjukkan mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu adalah Islamu Da'sur bin Al-Haris. Masuk Islamnya Da'sur bin Al-Haris. Pada peristiwa masuk Islamnya Da'sur bin Al-Haris ini terdapat kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini fi hadhil ghazwati, pada peperangan ini yaitu perang Zi Amr atau perang Ghatafan, Da'sur bin Al-Haris masuk Islam. Wa kana sayyidan muta'an fi qaumihi, dan dia termasuk salah satu tokoh bangsawan di tengah-tengah kaumnya yang sangat amat dipatuhi, sangat amat diteladani oleh kaumnya. Ba'da an hadas ma'ahu mu'jizah ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia melihat mukjizat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu ia saksikan dan dia alami di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah peristiwa mukjizat itu sehingga menyebabkan Da'sur bin Al-Haris tiba-tiba saja mengucapkan persaksian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, demikian pula oleh Al-Imam Al-Baihaqi wa ghairuhuma, dan selain daripada mereka berdua rahimahumallah, annahu lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna jam'an min Ghatafan min Bani Sa'labah bin Muharib tajamma'u bi Amr yuriduna harbahu. Al-Imam Ibnu Katsir
Demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumallah meriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kabar bahwasanya sekelompok besar dari suku Ghatafan, yaitu klan Bani Sa'labah dan klan Bani Muharib, telah berkoalisi dan memobilisasi pasukan untuk menyerang kota Madinah, maka kharaja ilaihim minal madinati yaumal khamis li sintai asyarah khalat min Rabi'il Awal sanata salasin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari kota Madinah membawa pasukannya pada hari Kamis li sintai asyara khalat min Rabi'il Awal, pada 12 Rabiul Awal tahun ketiga Hijriyah. Mustamala alal Madinati Utsman bin Affan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kepemimpinan kota Madinah pada sahabatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Faghaba ahada asyara yauman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Madinah selama 21 hari. Wa kana ma'ahu 450 rajulan, dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Katsir, ada 450 lelaki. Wa harabat minhu al-a'rabu fi ru'usil jibal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah membawa pasukan sebanyak 450 orang, maka suku-suku Arab Badui yang mengetahui keluarnya Rasulullah membawa pasukan sebesar itu, mereka ketakutan. Lalu mereka lari bersembunyi di puncak-puncak gunung atau di celah-celah gunung, termasuk suku Bani Sa'labah dan Bani Muharib dari Ghatafan. Hatta balagha ma'an yuqalu lahu Zu Amar, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukannya tiba di sebuah oase atau sumur yang dinamakan Zu Amar. Fa'askara bihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat muaskar di sana, mendirikan kemah untuk pasukannya di wilayah tersebut. Dan di sana, kata Al-Imam Ibnu Katsir, dan demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, di tempat itu asabahum matarun katsir. Tiba-tiba saja turun hujan yang sangat amat deras. Hujan itu tentu menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Fabtallat siyabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat pakaian Rasulullah basah kuyup. Fanazala tahta syajaratin hunaka wa nashara siyabahu li tajiffa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah itu ada sebuah pohon. Beliau pergi ke pohon tersebut lalu kemudian menjemur pakaiannya yang basah kuyup. Wa dzalika bimar'a minal musyrikin. Dan hal itu dilihat oleh kaum musyrikin. Mereka mengintai di puncak-puncak gunung, tempat mereka bersembunyi, tempat mereka berlari, mengintai apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di lembah itu. Dan ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari pasukannya pergi menjemur pakaian di bawah pohon, maka kesempatan itu mereka manfaatkan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashtaghala al-musyrikuna fi syu'unihim faba'atha al-musyrikuna rajulan syuja'an minhum. Sehingga kaum musyrikin pun mengutus salah seorang
di antara mereka yang paling berani, salah seorang di antara mereka yang paling nekat. Yuqalu lahu Ghawras bin al-Haris atau Da'sur bin al-Haris, yang namanya atau dipanggil Ghawras bin al-Haris atau Da'sur bin al-Haris. Faqalu qad amkanakallahu min qatli Muhammadin, ya, Tuhan telah memberikan kesempatan bagimu untuk membunuh Muhammad. Dia sudah keluar dari pasukannya, berada di bawah pohon, ya, sedang menjemur pakaiannya yang basah kuyup oleh hujan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu, ya, untuk membunuhnya. Fadhahaba dzalika ar-rajul wa ma'ahu sayfun saqil. Maka lelaki itu yang bernama Du'sur bin al-Haris pun pergi, ya, membawa pedangnya yang terhunus, ya, pedang yang demikian tajam dan terhunus. Hatta qama ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bis-sayfi masyhuran, sehingga ia pun bisa tiba di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam riwayat beliau sedang berbaring di bawah pohon. Dan ketika, ya, Da'sur berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia segera menghunuskan pedangnya ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man yamna'uka minni al-yauma?" Kira-kira siapa yang bisa membelamu dariku saat ini? Siapa yang bisa melindungimu dariku hari ini? Maka dengan tenang, penuh keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjawab, Allah. Allahu yamna'uni minka. Allah lah yang akan menolong aku, yang akan melindungi aku dari kejahatanmu hari ini. Apa yang terjadi? Al-Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang riwayat yang kita bacakan ini mengatakan, fadafa'a Jibril fi sadrihi fawaqa'a as-sayfu min yadihi. Maka malaikat Jibril alaihi salam pun mendorong dada Da'sur, ya, sehingga ia terpental dan pedangnya pun terjatuh. Ya, ketika Da'sur telah terpental dan pedangnya telah terjatuh dari tangannya, terlepas dari tangannya, maka segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, berdiri, lalu mengambil pedang itu. Lalu Rasulullah balik bertanya, ya, seperti pertanyaan Da'sur kepada Rasulullah, man yamna'uka minni? Sekarang kata Rasulullah, siapa yang bisa melindungimu dariku? Siapa yang bisa membelamu dariku? Maka Da'sur pun mengatakan, la ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku darimu. Lalu tiba-tiba saja dia mengatakan, wa ana ashhadu anna alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tanpa diminta, dia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Lalu kemudian dia bersumpah, wallahi la uksir alaika jam'an abada. Aku tidak akan bergabung lagi dengan siapapun dan sebanyak apapun pasukannya untuk memerangimu engkau selama-lamanya. Itulah janji Da'sur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan bergabung kepada siapapun, ya, sebanyak apapun jumlahnya, untuk melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayfahu. Maka seketika itu juga Rasulullah mengembalikan pedangnya kepada Da'sur. Kemudian, ma'asyarul muslimin, ya, Da'sur tadi ini kan diutus
oleh kaumnya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dipilih karena dia yang paling berani, ya, paling dikenal berani, paling dikenal nekat, ya, dan memiliki kepiawaian. Ya, bukan hanya sekedar berani, bukan hanya sekedar nekat, tetapi dia memiliki keahlian perang. Ya. Falamma raja'a ila ashabi, ketika Da'sur pulang, ya, ke tempat teman-temannya, faqalu wailak malaka, maka teman-temannya mengatakan, celaka engkau, apa yang terjadi pada dirimu? Ternyata dari kejauhan, dari puncak-puncak gunung, nampaknya mereka, ya, mengintai, mengintip, ya, dari jauh apa yang terjadi bagi Da'sur. Ya. Faqala, maka Da'sur pun mengatakan, ya, nazartu ila rajulin tawil. Tadi aku melihat lelaki yang sangat amat tinggi. Fadafa'a fi sadri. Lelaki yang aku lihat sangat tinggi itu mendorong dadaku. Fawaqa'tu li dhahri. Maka aku pun terjatuh, ya. Aku pun tumbang oleh dorongannya. Fa'araftu annahu malakun. Maka aku yakin bahwa yang aku lihat itu sangat tinggi adalah malaikat, bukan manusia. Ya. Wa syahidtu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak mungkin ada orang biasa yang bisa tiba-tiba ditolong oleh seseorang yang terlihat sangat amat tinggi dan sangat amat besar. Ya. Sementara sebelumnya lelaki tinggi itu tak terlihat. Ya. Maka dia pun yakin bahwa sungguhnya itu bukan manusia, akan tetapi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, wallahi la uksir alaihi jam'a. Demi Allah, dia katakan kepada teman-temannya, aku tidak akan lagi memobilisasi, ya, sebanyak apapun pasukan untuk menyerangnya. Aku tidak akan mungkin lagi bergabung bersama dengan pasukan sebesar apapun untuk menyerangnya. Wa ja'ala yad'u qaumahu ilal Islam. Lalu kemudian semenjak itu Da'sur bin Haris, ya, berdakwah, mengajak seluruh kaumnya masuk ke dalam Islam. Oleh karena itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala pada mengabarkan peristiwa ini, ya, menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai sekalian orang-orang beriman, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkannya kepada kalian. Idh hamma qaumun, ketika ada sekelompok kaum yang bertekad an yabsutu ilaikum aydiyahum, untuk menyerang kalian dengan tangan-tangan mereka. Fakaffa aydiyahum ankum. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang mencegah tangan-tangan mereka untuk menyerang kalian. Ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar, kata Allah, akan menolong Rasul kami serta orang-orang beriman pada kehidupan dunia dan nanti pada hari kiamat ketika ditegakkannya persaksian.
Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan ini adalah nikmat yang mesti diingat-ingat oleh kaum muslimin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal, berserah diri kepadanya. Kemudian, ma'asyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pelajaran yang penting untuk kita sebutkan dari peristiwa perang ini. Dan ini disebutkan oleh ulama kita. Wa fi mawqifin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Da'sur bin Al-Harith fi ghazwati Zi Amr tajalla hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil afwi was safhi amman asa'a ilaihi. Pada peristiwa perang Zi Amr ini, khususnya pada peristiwa kebersamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Da'sur bin Al-Harith, nampak kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sifat memaafkan dan berlapang dada. Ya. Jadi sifat pemaaf dan lapang dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nampak ya, pada peristiwa ini. Bahkan terhadap orang yang ingin membunuh Rasulullah, bersikap ya, buruk dan jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada orang itu Rasulullah menampakkan sifat pemaaf dan lapang dadanya. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, famanna alaihi, ini afa anhu li syiddati raghbatihi sallallahu alaihi wasallam fi isti'lafi al-kuffar liyadkhulu fil Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan maaf ya, kepadanya karena begitu kuatnya keinginan dan tekad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik orang-orang kafir itu agar mereka ya, mau masuk ke dalam Islam. Kebaikan itu ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat mulia itu ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan agar orang-orang kafir itu mau menerima ajaran Islam yang sejatinya memang sangat amat mulia dan agung. Waqad taraka hadzal mawqif an-nabawi al-karim asaran kabiran fi a'rabi hadhihi al-mantiqah. Para ulama kita mengatakan bahwa benar-benar sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah memberikan pengaruh yang sangat amat besar pada suku-suku Arab di wilayah tersebut, khususnya min Ghatafan. Ya, lebih khusus suku Ghatafan. Wa bayyana lahum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa rajulan syuja'an wa kariman wa afwan fahasab. Dan peristiwa itu menjelaskan kepada mereka bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar lelaki pemberani, lelaki pemaaf yang memiliki kelapangan dada yang luar biasa. Wa innama huwa aidan nabiyyun mursal. Tetapi peristiwa ini juga menjelaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Alasannya, li'annahu laisa min adatil muluk wal qadah an yatruku man waqafa ala ru'usihim bis-sayfi muhaddidan biqatlihim duna an yaqtuluhu. Karena bukanlah kebiasaan para raja, bukanlah kebiasaan para komandan tempur. Jika sudah ada orang yang berdiri mengancamnya, ya, di hadapannya, lalu membiarkan orang itu tanpa dibunuh. Kebiasaan para raja, kebiasaan para komandan, kalau sudah ada yang mengancam dia, pasti dia akan membunuhnya.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diancam seperti itu, ya, dan memiliki kesempatan untuk membalas. Ya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak menggunakan kesempatan itu untuk membalasnya, balik membunuhnya. Ini adalah merupakan sifat yang sangat amat agung dan mulia yang tidak dimiliki kecuali utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa min adatihim ar-rahma wat-tasamuh ila hadzal hadd. Ya. Dan bukanlah merupakan kebiasaan para raja dan komandan-komandan perang, ya, memiliki sifat pemaaf dan lapang dada, ya, sampai pada tingkat seperti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimma kana lidzalika ablagul asar fi tafkiri haula'il Arab, ya, jaddiyan fi dukhuli fil Islam. Hal ini yang memberikan kesan sangat positif, ya, di dalam hati orang-orang Arab di wilayah itu, ya, untuk sungguh-sungguh, ya, masuk ke dalam Islam atau untuk bertekad, ya, masuk ke dalam Islam. Dan ini ma'asyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, peristiwa ini, ya, sebagaimana kita katakan sejak awal, ya, adalah merupakan peristiwa mukjizat, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana peristiwa mukjizat serupa yang pernah terjadi sebelumnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu adalah ismatun wa hifdzun bi badani syarif minal qatli, ya, perlindungan dan penjagaan terhadap fisik Rasulullah dari tindakan pembunuhan yang direncanakan kepadanya. Wa qad zahara fi ghazwati Zi Amrin atau Zi Amarin wa ghairiha min ghazawat wa ahdas, ya, telah nampak, ya, pada peristiwa perang Zi Amar dan pada peristiwa-peristiwa perang lainnya, ya, dan beberapa momen peristiwa-peristiwa, ya, di luar peperangan dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususiyah min khususiyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu kekhususan dari sekian banyak kekhususan milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan apa yang nampak pada peristiwa ini? Kekhususan yang dimaksudkan adalah ismah wa hifz badanihi syarif minal qatli, penjagaan dan perlindungan, ya, terhadap fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tindakan pembunuhan yang direncanakan oleh musuh-musuh beliau. Fasiratun nabawiyatu mali'atun bil amsilati dalla ala zalika. Sejarah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penuh dengan peristiwa-peristiwa serupa. Di antaranya, ya, yang pertama, ismatuhu wa hifdhuhu min muhawalati Abi Jahlin wa Abi Lahabin, ya, liqatli. Ya, peristiwa penjagaan, ya, dan perlindungan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari upaya Abu Jahal dan Abu Lahab untuk membunuh Rasulullah. Yang kedua, wa hifdhuhu yauma hijratihi mimman hasaru baitahu biqasdi qatlihi. Ya, peristiwa perlindungan dan penjagaan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hijrahnya, di mana orang-orang Quraisy telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan persenjataan lengkap, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lolos. Yang ketiga, hifdzuhu min muhawalati Suraqah bin Malik qatlahu asna al-hijrah. Ya, dalam perjalanan hijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar yang menyertainya, ya, dikejar oleh Suraqah, ya, dengan kuda. Namun, ya, kuda Suraqah senantiasa terprosok masuk ke dalam tanah dan ia terjungkal
berkali-kali ia berupaya mengejar Rasulullah dan berkali-kali itu pula kaki kudanya terprosok, ya. Sehingga ya dia tidak mampu mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali dalam kondisi gagal, ya, kota Mekkah. Peristiwa keempat, wa kadzalika fashlu muhawalati qatlihi salawatullahi wassalamuhu alaihi min Da'sur bin al-Harits fi ghazwati Dhi Amr. Ya, demikian pula ya peristiwa diselamatkannya Rasulullah, dilindunginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari upaya pembunuhan yang hendak dilakukan oleh Da'sur bin al-Harits pada peristiwa perang Dhi Amr yang kita ceritakan pada malam hari ini, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Dan ini ma'asyarul muslimin menunjukkan dan membuktikan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat ke-67, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungimu, akan membentengimu dari upaya gangguan manusia. Nah, ma'asyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya kisah perang Ghazwatu Dhi Amr yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada peristiwa perang ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran, ya, agar keimanan kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kuat dan membuncah, dan memotivasi kita untuk benar-benar sungguh-sungguh meneladani risalah, ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menutup sesi pertama ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, di sisa waktu ini kita sempatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa. Mungkin bisa 2 pertanyaan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan pertama, Afwan Ustaz, apakah memang pada zaman Rasulullah itu peran sebagai intelijen atau mendapatkan informasi itu dilakukan oleh para sahabat dan atas perintah Rasulullah Ustaz? Nah. Ya, benar. Jadi kalau kita melihat kitab-kitab sejarah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendelegasikan beberapa sahabatnya untuk melakukan pekerjaan itu, ya, tugas itu, ya, memata-matai pergerakan musuh. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir mungkin malam ini, dan mungkin terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf ini akan dilanjutkan pekan depan Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Jadi pertemuan kita yang akan datang akan menceritakan bagaimana peristiwa terbunuhnya gembong Yahudi ini yang sangat amat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat yang mendapatkan keberuntungan, ya, dapat ya membela Rasulullah dan risalahnya dengan membunuh musuh utamanya, ya. Wallahu ta'ala. Ustaz, Afwan Ustaz, apakah setiap kali Rasulullah mendapati musuhnya dan membawa atau para sahabat membawa musuh itu ke depan Rasulullah, apakah Rasulullah langsung menyerukan Islam kepadanya, dan bagaimana jika musuh itu tidak mau masuk Islam Ustaz? Nah. Baik, ya. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menawarkan Islam terlebih dahulu, mengajak kepada siapapun, bahkan musuh bebuyutannya sekalipun, untuk masuk ke dalam Islam. Dan sekiranya mereka pun menolak masuk Islam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jika saja musuh itu ya tidak melakukan tindakan yang keji, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membebaskannya, ya, akan membebaskan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memaksa seseorang, ya, untuk masuk ke dalam agama ini, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tidak memaksa sesiapapun untuk masuk ke dalam Islam. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk
agama ini. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis, ada satu statement penting yang ingin kami sampaikan. Seperti biasanya, bahwa tidak menutup kemungkinan ada kekeliruan, ada kesalahan yang terselip dan tersampaikan sepanjang penyampaian pelajaran ini, termasuk dalam menjawab beberapa pertanyaan tadi. Maka kewajiban kami adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kekeliruan dan kesalahan tersebut, agar kami tidak bertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, apapun Anda menyaksikan ada kekeliruan dan kesalahan pada penyampaian ini, maka kewajiban antum semuanya meluruskan dan membenarkannya, agar kesalahan ini tidak terwariskan pada generasi kita selanjutnya. Demikian ma'asyiral muslimin, menyempurnakan pertemuan ini, kita kembali membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.